Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana evakuasi 1.000 warga Gaza bukanlah relokasi seperti niatan Israel bersama Amerika Serikat. Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan tersebut, Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak. Ya, ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksananya. Ya, oke. Di tengah gelombang penderitaan yang terus melanda rakyat Palestina, dunia dikejutkan oleh sebuah langkah berani dari Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia ini, yang dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kini berdiri tegak di garis depan membela Palestina, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Indonesia telah menyuarakan sikap tegas terhadap agresi Israel dan bahkan mengambil langkah luar biasa dengan memprakarsai misi kemanusiaan besar-besaran untuk menyelamatkan ribuan warga sipil Palestina dari penderitaan yang tak berkesudahan. Langkah ini mengejutkan dunia internasional. Tak banyak negara yang berani menentang tekanan politik dan militer Israel, apalagi dengan aksi nyata seperti evakuasi kemanusiaan. Namun, Indonesia membuktikan bahwa kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa dibungkam oleh kekuatan senjata. Keberanian Indonesia ini tidak hanya menjadi sorotan dunia, tetapi juga memberikan harapan baru bagi warga Palestina yang telah lama terkurung dalam blokade dan kekerasan. Sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah hal baru, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, posisinya semakin kuat. Dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, dan Gerakan Non-Blok, Indonesia terus mengangkat isu pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato emosional dalam sidang Dewan Keamanan PBB, di mana ia menyoroti kondisi anak-anak Palestina yang menjadi korban perang. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa tidak ada satupun negara yang boleh dibiarkan melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi. Pidato ini mendapat tepuk tangan panjang dari delegasi negara-negara berkembang, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Yang paling mencengangkan dunia adalah ketika Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kesiapan Indonesia untuk mengirim misi kemanusiaan besar-besaran ke Palestina, termasuk opsi pengiriman tim evakuasi dan bantuan medis, serta koordinasi dengan negara-negara regional untuk membuka jalur aman bagi pengungsi sipil. Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan pejabat dari Mesir dan Yordania, Prabowo menyatakan, Indonesia siap menurunkan semua kemampuan kemanusiaan yang kita miliki, termasuk rumah sakit lapangan, tenaga medis militer, bantuan logistik, dan bahkan evakuasi terbatas warga sipil dari zona perang, khususnya anak-anak dan perempuan. Langkah ini bukan hanya simbolik. Indonesia telah menyiapkan pesawat Hercules dan Boeing 737 untuk misi kemanusiaan ke Timur Tengah. Bahkan, TNI Angkatan Udara telah melakukan latihan evakuasi udara di Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai simulasi sebelum keberangkatan. Langkah Indonesia ini langsung menyita perhatian dunia. Media-media besar seperti Al Jazeera, BBC, dan The Guardian memuat headline tentang keberanian Indonesia menantang dominasi militer Israel melalui pendekatan kemanusiaan. Mereka menyebut Indonesia sebagai penyeimbang moral di tengah dunia yang cenderung diam terhadap penderitaan Palestina. Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga memberikan apresiasi atas inisiatif Indonesia. Mereka menyebut tindakan Indonesia sebagai bentuk solidaritas nyata yang jarang terjadi di era modern ini. Bahkan beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin mulai menyatakan minat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Palestina. Argentina, Aljazair, dan Afrika Selatan telah menyampaikan sinyal positif untuk ikut serta dalam koalisi kemanusiaan yang dipelopori Indonesia. Tentu saja,
Keberanian Indonesia ini tidak datang tanpa risiko. Tekanan diplomatik dari beberapa negara pro-Israel mulai terasa. Beberapa pihak di Washington dan Brussels bahkan mempertanyakan langkah Indonesia yang dinilai terlalu berani dan bisa mengganggu keseimbangan politik regional. Salah satu faktor yang membuat langkah ini sangat solid adalah keterlibatan langsung TNI dalam operasi kemanusiaan. Pasukan Garuda, yang selama ini dikenal sebagai penjaga perdamaian di bawah bendera PBB, kini disiapkan dalam operasi khusus yang menggabungkan diplomasi, kemanusiaan, dan keamanan. Unit elit seperti Kopassus dan Korp Marinir disiagakan untuk mendukung evakuasi dan pengamanan misi jika memang diperlukan. Ini bukan operasi militer ofensif, tetapi lebih kepada misi penjagaan dan pengawalan bantuan kemanusiaan dalam kondisi rawan. Langkah Indonesia ini bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi internasional. Dunia selama ini menyaksikan konflik demi konflik tanpa solusi, tetapi Indonesia menunjukkan pendekatan berbeda, diplomasi yang berani, bermoral, dan penuh empati. Jika berhasil, misi ini akan menjadi presiden bagi negara-negara lain untuk lebih aktif dalam urusan kemanusiaan global. Indonesia bisa jadi pelopor dalam membentuk koalisi internasional kemanusiaan non-blok yang tidak terjebak dalam kutub politik Barat Timur, tetapi berdiri demi kemanusiaan. Keberanian Indonesia melawan ketidakadilan terhadap Palestina tidak hanya menunjukkan kepemimpinan moral, tetapi juga membuktikan bahwa negara berkembang pun bisa menjadi kekuatan besar dalam percaturan global, bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan nurani. Dunia kini menyaksikan bahwa ketika mayoritas diam, Indonesia memilih untuk bersuara. Ketika banyak yang takut, Indonesia memilih untuk bertindak. Dan ketika warga Palestina menjerit dalam penderitaan, Indonesia datang membawa harapan.